Halo zusammen, freut mich, dass du hier bist. Nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute dan sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun. Saya berasal dari Indonesia, tetapi sejak kecil saya sudah memiliki mimpi untuk tinggal dan hidup di Jerman. Sekarang saya ada di Jerman dan membangun kehidupan saya di sini. Tetapi saya juga membuka kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu murid-murid Indonesia yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di Jerman. Di channel ini, kita tidak hanya akan belajar bahasa Jerman, tetapi juga membahas bagaimana hidup dan sukses di Jerman. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sangat sering saya dengar. Bagaimana caranya agar bisa tinggal di Jerman secara resmi untuk jangka panjang? Untuk itu, saya akan membagikan 7 cara resmi agar kamu bisa tinggal di Jerman secara resmi untuk jangka panjang. Penjelasan dalam video ini cukup lengkap dan panjang. Oleh karena itu, kamu bisa memilih bagian yang sesuai dengan tujuan dan situasi kamu. Dengan begitu, kamu bisa tetap mendapatkan seluruh informasi yang relevan dengan kamu tanpa harus menonton keseluruhan video ini. Cara yang pertama adalah melalui pernikahan dengan warga negara Jerman atau penduduk resmi yang sudah memiliki izin tinggal tetap di Jerman. Tentu saja kita tidak bisa mengatur jodoh, tetapi jika pasanganmu adalah warga negara Jerman atau sedang studi atau bekerja di Jerman dan memiliki izin tinggal tetap resmi di Jerman, maka kamu memiliki kesempatan untuk ikut tinggal di Jerman. Jenis visa yang dipilih adalah visa untuk tujuan kumpul keluarga. Syarat utamanya adalah kamu mampu menunjukkan dokumen resmi pernikahan. Selain itu, pihak kedutaan biasanya akan melakukan wawancara untuk melihat bahwa pernikahan ini memang benar-benar dilandasi oleh cinta dan komitmen, bukan sekedar untuk mendapatkan visa. Untuk persyaratan bahasa, biasanya diminta sertifikat bahasa Jerman level A1, tetapi jika pernikahan ini sudah memiliki anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan Jerman, maka persyaratan bahasa dihilangkan. Perlu juga diperhatikan bahwa semua dokumen yang tidak diterbitkan dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah, serta melalui proses legalisir oleh instansi yang berwenang melalui proses apostil. Berikut checklist daftar persyaratan visa untuk visa tujuan kumpul keluarga. Yang perlu kamu siapkan antara lain formulir permohonan yang kamu bisa download di website Kedutaan Jerman, pas foto biometris terbaru, biasanya studio foto sudah mengerti standar untuk foto visa, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, kopi paspor anak dan akte lahir anak jika kamu memiliki anak berkewarganegaraan Jerman yang berusia di bawah umur, akte nikah yang dilampiri terjemahan dalam bahasa Jerman dan sudah dilegalisir oleh 3 instansi berwenang, sertifikat bahasa Jerman minimal level A1, dan bukti asuransi kesehatan. Yang perlu disiapkan oleh pasangan kamu antara lain, surat pernyataan dari pasangan yang tinggal di Jerman berisi antara lain mengapa direncanakan kepindahan di Jerman dan menyatakan siap menanggung biaya hidup kamu, dan biasanya dilampirkan dokumen pendukung seperti slip gaji dengan nilai yang memadai. Bukti tempat tinggal dengan alamat yang jelas dan detail dibuktikan dengan surat kontrak sewa rumah atau apartemen atau bukti kepemilikan rumah atau apartemen. Sebagai catatan, checklist ini hanya berisi panduan untuk membantu kamu mulai mengumpulkan dokumen persyaratan visa. Tetapi kamu harus selalu merefer informasi yang terupdate di website Kedutaan Jerman. Dari pengalaman saya pribadi, sewaktu apply visa ini, dalam waktu 2 minggu, visa saya sudah disetujui. Namun ada juga pengalaman seorang teman yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun baru visanya disetujui. Sewaktu di follow up, pihak Kedutaan Jerman selalu menjawab bahwa dokumennya sudah berada di kantor imigrasi Jerman.
Sewaktu teman saya follow up langsung ke beberapa pihak berwenang di Jerman, jawabannya adalah bahwa pasangan dari teman saya tersebut tidak menginformasikan alamat tempat tinggal dengan detail dan jelas. Syukurlah setelah menunggu 2 tahun, akhirnya visa teman saya tersebut disetujui. Jadi pastikan bahwa kita sudah teliti dan detail dalam memenuhi semua persyaratan visa yang diminta. Jangan sampai hanya karena ada hal kecil yang tidak sesuai, mengakibatkan proses visa kita menjadi sangat lama untuk disetujui. Cara yang kedua adalah dengan mengikuti program au pair di Jerman. Program ini cocok untuk kamu yang masih muda dan berusia 18 sampai 26 tahun. Syarat bahasa Jerman yang diminta adalah sertifikat bahasa Jerman level A1, tetapi pada kenyataannya mereka yang memiliki sertifikat bahasa level A2 ke atas memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Sebagai au pair, kamu akan tinggal bersama keluarga Jerman yang menjadi sponsor. Tugas utamamu adalah membantu mengasuh anak dan mendukung pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Sebagai gantinya, keluarga host family akan menyediakan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, asuransi kesehatan, uang saku, serta kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Jerman di Jerman. Visa yang digunakan adalah visa au pair yang berlaku selama 1 tahun. Lalu bagaimana cara menemukan keluarga Jerman yang akan mengundang kamu? Kamu bisa mencari lowongan melalui situs atau aplikasi seperti aupairworld.com, aupairworld.de, atau newaupairworld.com. Berikut adalah checklist daftar persyaratan visa untuk tujuan mengikuti program au pair di Jerman. Yang kamu siapkan adalah formulir permohonan dapat di-download dari website Kedutaan Jerman, pas foto biometris terbaru, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, surat motivasi berisi rencana dan harapan setelah selesai program au pair, daftar riwayat hidup, sertifikat bahasa Jerman minimal level A1, bukti asuransi kesehatan. Yang disiapkan oleh keluarga pengundang yang akan menjadi sponsor kamu adalah surat pernyataan dari agen ketenagakerjaan au pair yang telah ditandatangani oleh au pair, lembar pertanyaan au pair dari agen ketenagakerjaan yang telah diisi keluarga pengundang, kopi paspor dari orang tua keluarga pengundang, bukti pendaftaran kependudukan atau Meldebestetigung yang membuktikan bahwa keluarga pengundang memiliki 1 anak atau lebih yang berada di bawah umur, dan kontrak au pair. Menurut saya pribadi, cara ini adalah salah satu cara yang paling terjangkau untuk bisa sampai di Jerman. Selama 1 tahun tinggal bersama keluarga Jerman, kamu akan mendapatkan pengalaman berharga, memahami budaya Jerman dari dekat, sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kamu dengan cepat. Untuk meningkatkan kesempatan kamu untuk diterima dan dipilih oleh keluarga pengundang di Jerman, tentu kamu harus membuat profil diri yang menarik. Bagaimana caranya membuat profil diri yang menarik? Silakan tonton video saya yang lain. Saya jelaskan lebih detail dan step by step bagaimana caranya membuat profil diri yang menarik. Link video ada di deskripsi. Cara yang ketiga adalah dengan mengikuti program sukarelawan di Jerman. Program yang terkenal dan sering diikuti oleh orang Indonesia adalah program FSJ atau BFD. Apa bedanya program FSJ dengan program BFD? Program FSJ ditujukan untuk peserta yang berusia antara 18 sampai 27 tahun dan berfokus pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sementara program BFD terbuka untuk peserta dengan usia di atas 27 tahun. Cakupan sektornya pun lebih luas, meliputi bidang budaya, sosial, lingkungan, dan juga olahraga. Program sukarelawan di Jerman ini sudah terstruktur dengan sangat baik. Melalui program ini, kamu dapat bekerja di berbagai bidang sambil berkontribusi kepada masyarakat. Sekaligus, kamu dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kamu dengan sangat signifikan.
Ini merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan pengalaman langsung di Jerman dan bisa menjadi batu loncatan untuk mendapatkan visa berikutnya, misalnya visa Ausbildung. Sebagai contoh, setelah kamu menyelesaikan program sukarela di satu rumah sakit atau klinik, peluangmu terbuka lebar untuk melanjutkan program Ausbildung di tempat yang sama. Kamu bisa cek di website seperti freundestripwaldorf.de, ijgd.de, diakoni-baden.de, atau www.freiwillig-jetzt.de untuk melihat berbagai lowongan menjadi sukarelawan di Jerman. Jenis visa yang digunakan adalah visa untuk melakukan pelayanan sukarela dengan durasi berlaku sekitar 1 tahun. Berikut adalah daftar checklist persyaratan visa untuk tujuan mengikuti program sukarelawan di Jerman. Yang kamu siapkan adalah formulir permohonan, pas foto biometris terbaru, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, akte lahir dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan pengesahan atau apostil, surat motivasi berisi rencana dan harapan setelah menyelesaikan masa izin tinggal, CV atau daftar riwayat hidup, sertifikat bahasa Jerman A2, lebih baik lagi B1, ijazah pendidikan yang sudah dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan lembar pengesahan atau apostil, dan asuransi kesehatan. Yang akan disiapkan oleh pihak penyelenggara program sukarelawan di Jerman adalah kontrak dari Dinas Sukarela di Jerman dan surat konfirmasi dari penyelenggara. Bagaimana membuat surat motivasi untuk melamar program FSJ? Silakan lihat video saya yang lain. Link video ada di kolom deskripsi. Cara yang keempat adalah dengan mengikuti kursus bahasa Jerman di Jerman. Cara ini cocok untuk kamu yang ingin fokus meningkatkan bahasa Jerman kamu secara intensif. Namun persyaratannya cukup ketat. Kamu harus sudah terdaftar di lembaga bahasa terdaftar di Jerman dan program yang dipilih pun harus yang program intensif setiap hari. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah visa ini murni untuk belajar bahasa, sehingga tidak mengizinkanmu untuk bekerja. Setelah program kursus bahasa selesai, kamu harus langsung pulang kembali ke Indonesia. Sayangnya kursus bahasa Jerman tidak termasuk dalam subsidi pemerintah Jerman, sehingga biayanya menjadi sangat mahal, apalagi melihat kurs rupiah yang sangat lemah dibandingkan kurs euro saat ini. Sebagai gambaran, biaya kursus bahasa Jerman selama 1 bulan di Goethe Institut adalah 1.149 euro atau sekitar 21 juta rupiah sebulan. Itu belum termasuk biaya hidup, pengurusan visa, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, kamu juga harus menunjukkan bukti kemampuan finansial melalui rekening block account sekitar 12.000 euro atau setara dengan 235 juta rupiah. Dana di rekening block account tidak diambil oleh pemerintah Jerman, melainkan dana ini dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup kamu sehari-hari selama kamu tinggal di Jerman. Setelah kamu tiba di Jerman, kamu bisa mengambil dana dari rekening block account maksimum sekitar 1.000 euro per bulan. Jenis visa yang dipilih adalah visa untuk tujuan kursus bahasa Jerman. Dan berikut adalah daftar checklist persyaratannya. Yang kamu siapkan, formulir permohonan dapat di-download dari website Kedutaan Jerman, pas foto biometris terbaru, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, akte lahir dilampiri terjemahan resmi bahasa Jerman dan sudah dilegalisir, surat motivasi dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris, daftar riwayat hidup, bukti kemampuan finansial, ditunjukkan dengan kopi rekening block account sebesar sekitar 1.091 euro per bulan dikali durasi kursus, bukti sertifikat bahasa Jerman yang dimiliki minimal A1, ijazah sekolah yang dimiliki yang dilampiri terjemahan dalam bahasa Jerman dan legalisir, dan bukti dokumen asuransi kesehatan. Yang disiapkan oleh tempat kursus Jerman, surat penerimaan dari tempat kursus di Jerman beserta informasi jadwal kursus secara detail.
Menurut saya pribadi, memang cara ini bisa memberikan pengalaman langsung hidup di Jerman, tetapi biayanya sangat tinggi. Sehingga saya kurang merekomendasikan cara ini, terlebih di dalam kondisi di mana nilai rupiah sangat lemah dibandingkan nilai euro. Cara kelima adalah dengan melanjutkan studi di Universitas Jerman, baik itu untuk program S1, S2, maupun S3. Ini merupakan salah satu cara yang paling populer bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Jerman. Dengan visa studi, kamu akan mendapatkan izin tinggal selama masa kuliah dan kamu juga bisa bekerja part-time maksimal 120 hari per tahun. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dengan bekerja paruh waktu di Jerman, cukup untuk membiayai kebutuhan hidup saya sehari-hari di Jerman tanpa saya perlu mengambil dana dari rekening blok account yang saya buka di awal sebagai salah satu syarat untuk mengurus visa. Setelah lulus kuliah, kamu berkesempatan untuk mengajukan Jobsuchenvisa, yaitu visa khusus untuk memberikan kesempatan kepada kamu mencari pekerjaan di Jerman yang sesuai dengan gelar kamu. Visa ini berlaku sekitar 18 bulan. Syarat utama untuk mendapatkan Jobsuchenvisa adalah bukti kemampuan finansial. Artinya, kamu harus memiliki dana di rekening bank sekitar 1.000 euro dikali masa durasi kamu tinggal di Jerman untuk mencari pekerjaan. Alternatifnya, kamu bisa memiliki sponsor yang bersedia untuk memberikan surat pernyataan untuk menjamin biaya hidup kamu selama tinggal di Jerman. Berikut adalah daftar checklist persyaratan visa untuk tujuan melanjutkan studi di Universitas Jerman. Yang harus kamu siapkan antara lain, formulir permohonan dapat di-download di website Kedutaan Jerman, pas foto biometris, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, akte lahir yang dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan legalisir, surat motivasi, daftar riwayat hidup, ijazah sekolah yang dimiliki yang dilampiri terjemahan dalam bahasa Jerman dan legalisir, transkrip nilai yang telah dilegalisir, bukti kemampuan finansial sekitar 992 euro per bulan dikali 12 bulan, dana harus ditransfer ke rekening spare konto atau block account, cetak rekening bank orang tua selama 6 bulan terakhir dengan jumlah dana yang memadai, sertifikat bahasa Jerman minimal B1 atau B2 sesuai persyaratan bidang studi yang dipilih, dan bukti asuransi kesehatan. Yang disiapkan oleh Studien Collect atau universitas tempat kamu nanti melanjutkan studi adalah surat konfirmasi penerimaan dari universitas atau Studien Collect jika kamu sudah diterima, atau surat undangan untuk mengikuti ujian Studien Collect jika kamu lulus seleksi untuk mengikuti ujian masuk Studien Collect. Cara yang keenam adalah dengan mengikuti program Ausbildung. Program ini sangat populer di kalangan pelajar Indonesia. Alasannya jelas, jika diterima, maka selain programnya gratis, peserta juga akan mendapatkan uang saku setiap bulan. Secara prinsip, program Ausbildung mirip dengan program D3 atau Politeknik di Indonesia. Seperti kamu mendaftar lowongan politeknik di Astra atau Telkom. Kamu akan belajar teori di sekolah sekaligus menjalankan praktek langsung di perusahaan. Perusahaan tempat kamu praktek inilah yang akan menjadi sponsor dan memberikan surat jaminan yang menjadi salah satu syarat kamu mengurus visa nantinya. Dengan uang saku bulanan yang kamu terima, kamu sudah bisa menutup biaya asuransi, membayar sewa tempat tinggal, dan juga kebutuhan hidup kamu sehari-hari di Jerman. Program ini sangat cocok untuk profesi yang membutuhkan keterampilan praktek seperti IT, mekanik, perawat, atau perhotelan. Setelah lulus program Ausbildung, peluangmu untuk diterima bekerja di perusahaan tempat kamu magang sangat besar. Jika performa dan sikapmu dinilai baik, maka hampir bisa dipastikan perusahaan akan menawarkan kontrak kerja tetap. Namun, karena program Ausbildung ini sangat menarik, maka persaingannya pun menjadi sangat ketat. Ratusan pelamar dari seluruh dunia memperebutkan kuota tempat yang sangat terbatas. Persyaratan bahasa juga menjadi semakin tinggi.
Memang secara resmi syarat mengajukan visa untuk program Ausbildung adalah level B1. Tetapi pada kenyataannya yang diterima di program Ausbildung adalah mereka yang memiliki sertifikat bahasa level B2. Dan bahkan sudah semakin banyak program Ausbildung yang mensyaratkan kemampuan bahasa level C1. Kamu bisa cek di website seperti ausbildung.de atau arbeitsagentur.de untuk melihat berbagai lowongan program Ausbildung di Jerman. Untuk penjelasan lebih detail mengenai langkah demi langkah mempersiapkan program Ausbildung secara mandiri, silakan lihat video saya yang lain. Link video ada di kolom deskripsi. Berikut adalah daftar checklist persyaratan visa untuk tujuan mengikuti program Ausbildung di Jerman. Yang perlu kamu siapkan antara lain, formulir permohonan dapat di-download di website Kedutaan Jerman, pas foto biometris, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, akte lahir yang dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan legalisir, surat motivasi, daftar riwayat hidup, ijazah sekolah yang dimiliki yang dilampiri terjemahan dalam bahasa Jerman dan legalisir, sertifikat bahasa Jerman minimal B1 atau B2 sesuai profesi yang diambil, bukti kemampuan finansial untuk 1 tahun pertama. Bisa dipenuhi dengan menunjukkan bukti gaji yang diterima saat Ausbildung. Jika uang saku selama Ausbildung kurang dari 927 euro per bulan, maka selisih dana harus ditransfer ke rekening spare konto atau block account. Syarat yang terakhir adalah bukti asuransi kesehatan. Yang akan disiapkan oleh penyelenggara tempat Ausbildung adalah surat pernyataan untuk proses tenaga kerja ahli, surat persetujuan dari Agensi Ketenagakerjaan Jerman, kontrak kerja, dan kopi modul atau rencana pendidikan Ausbildung. Cara yang ketujuh adalah dengan mencari pekerjaan di Jerman. Peluangmu cukup besar jika kamu memiliki keahlian atau pengalaman di bidang-bidang yang dibutuhkan di Jerman, seperti perawat, spesialis IT, teknisi atau mekanik, atau koki perhotelan. Untuk mendapatkan visa kerja, kamu harus melampirkan surat kontrak kerja dari perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi kamu. Saat ini juga tersedia jenis visa baru yang bernama Chancenkarte atau Opportunity Card. Dengan visa ini, kamu bisa tinggal di Jerman selama sekitar 1 tahun untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi kamu. Sejak diluncurkan, visa ini mendapat sambutan yang sangat tinggi dari pekerja terampil dari Indonesia. Namun ada hal penting yang harus kamu ketahui. Walaupun kebutuhan tenaga kerja di Jerman memang sangat besar, proses birokrasi untuk mendapatkan pekerjaan seringkali rumit, panjang, dan melelahkan. Bahkan cukup banyak kisah dari orang Indonesia yang sudah datang ke Jerman dengan visa Chancenkarte, tetapi akhirnya harus pulang kembali ke Indonesia karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak hingga masa berlaku visa mereka habis. Jadi, sebelum kamu memilih jalur ini, pastikan kamu sudah melakukan persiapan yang matang, terutama dalam hal bahasa, keterampilan, maupun strategi dalam mencari kerja di Jerman. Berikut adalah daftar checklist persyaratan visa untuk tujuan bekerja atau untuk tujuan mencari pekerjaan di Jerman. Yang perlu kamu siapkan antara lain, formulir permohonan dapat di-download di website Kedutaan Jerman, pas foto biometris, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, akte lahir yang dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan legalisir, surat motivasi, daftar riwayat hidup, ijazah sekolah yang dimiliki yang dilampiri terjemahan dalam bahasa Jerman dan legalisir, bukti kemampuan finansial, bisa dibuktikan dengan gaji yang diperoleh minimal sekitar 49.000 euro per tahun. Jika gaji kurang dari nominal tersebut, maka selisih dana harus ditransfer ke rekening spare konto atau block account. Syarat yang terakhir adalah bukti asuransi kesehatan. Yang akan diberikan oleh perusahaan tempat pemberi kerja adalah surat pernyataan untuk proses tenaga kerja ahli, surat izin kemampuan atau pelaksanaan profesi,
dan kontrak kerja. Jadi kalau saya ringkas, 7 cara legal untuk bisa tinggal jangka panjang di Jerman adalah menikah dengan warga negara Jerman atau penduduk yang tinggal secara resmi di Jerman, program au pair, program sukarelawan, kursus bahasa intensif di Jerman, studi di Universitas Jerman, program Ausbildung, dan mendapatkan pekerjaan di Jerman. Cara terbaik yang bisa kamu pilih tentu tergantung pada tujuan, kualifikasi, dan kemampuan finansial kamu. Apapun caranya, ada satu tahap penting yang harus kamu lalui, yaitu mengurus visa. Saya sudah berusaha menyusun checklist persyaratan visa selengkap mungkin, tetapi kamu harus selalu merefer informasi terupdate di kedutaan Jerman, karena persyaratan visa seringkali mengalami perubahan. Bacalah semua informasi di website kedutaan Jerman dengan perlahan dan teliti. Jika masih ada hal yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya langsung atau memberikan penjelasan di video berikutnya. Kamu juga bisa menggunakan jasa coaching dari Timo Institute. Dalam coaching, kami tidak hanya akan menjelaskan persyaratan visa sampai kamu betul-betul paham, tetapi juga akan membantu menyusun roadmap, langkah demi langkah, apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu mencapai tujuan kamu dan tiba di Jerman. Saya juga ingin memberikan peringatan. Akan ada banyak agen pendidikan atau tenaga kerja yang menawarkan bantuan. Namun, biayanya biasanya sangat mahal. Dan sayangnya ada juga agen predator yang hanya akan memanfaatkan calon peserta. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih agen dan jangan mudah percaya terhadap janji-janji manis mereka. Secara pribadi, saya selalu menyarankan untuk mengurus semua proses secara mandiri. Memang, mengurus sendiri terasa sulit, tetapi sudah banyak orang Indonesia yang berhasil melakukannya, termasuk saya. Jadi, walaupun perjuangannya berat, dengan tekad yang kuat, kesabaran, dan semangat pantang menyerah, kamu pasti bisa. Apapun cara yang kamu pilih, ingat satu hal paling penting, kemampuan bahasa Jerman tidak bisa ditawar. Bahasa Jerman adalah pintu awal sekaligus fondasi bagi karir dan kebahagiaan kamu di Jerman. Jika kamu mempunyai mimpi untuk tinggal dan membangun kehidupan kamu di sana, mulailah belajar bahasa Jerman dari sekarang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kamu ingin belajar semua daftar kosakata yang kamu perlukan untuk level A1, silakan cek link di deskripsi untuk mendapatkan e-book gratis dari saya.